Waktu begitu cepat berlalu. Tanpa terasa usia kandungan Rianti sudah memasuki minggu ke-12. Itu artinya mereka akan melakukan tes DNA seperti yang Aditya mau. Mereka sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit setelah sebelumnya berkonsultasi mengenai prosedur tes DNA dan mengatur jadwal untuk menjalani tes DNA. Mobil yang dikemudikan berhenti di halaman rumah sakit di kawasan Jakarta Barat. Aditya melangkah turun, sedangkan Johan membukakan pintu mobil untuk Rianti. Mereka memasuki ruangan seorang dokter yang sedang duduk di balik mejanya. "Silahkan masuk," ucap dokter, mempersilahkan Aditya dan Rianti seraya tersenyum. Seorang suster mengikuti di belakang mereka. Aditya dan Rianti duduk di hadapan Dokter Roman. Aditya menjabat tangan dokter yang tak lain adalah temannya. "Yakin?" tanya Dokter Roman pada Aditya tanpa basa-basi. "Yakinlah bro," jawab Aditya. "Alasannya?" tanya Roman seraya mengerutkan kening bingung. "Ya, biar gue yakin aja itu anak gue," Aditya melirik Rianti yang sedang menunduk. "Lah gimana, lu yang nidurin bini lu sampai hamil? Enggak yakin itu anak lu?" Roman menggeleng-geleng kepalanya. Rianti sebenarnya kecewa dengan ucapan Aditya yang masih saja meragukan anaknya sendiri. Tapi dia memilih diam mengikuti kemauan Aditya. "Ceritanya panjang, lu gak usah banyak tanya, lakuin aja tugas lu sekarang. Gue bayar lu bukan buat banyak tanya," Aditya melototi sahabat masa sekolahnya itu. Oke, Roman mengangkat tangannya mendengar omongan Aditya. Setelah selesai mengambil darah Aditya dan Rianti serta mengambil cairan amnion melalui amniotesis yang mengandung sel janin atau jaringan dari plasenta, mereka kembali duduk di ruangan Dr. Roman. 14 hari baru keluar hasilnya. Dr. Roman memberitahu Aditya dan Rianti. "Enggak bisa lebih cepat?" tanya Aditya. "Lu apa-apa maunya cepat mulu," Roman menghardik Aditya. "Gue bayar mahal kan? Masa selama itu?" "Iya Bapak Aditya yang terhormat, Anda sudah membayar mahal. Tapi kan udah aturan mainnya begitu. Lu tinggal ikutin aja, susah amat." "Gue sibuk, gak ada waktu buat ngurus-ngurusin ginian," ujar Aditya sengit. "Ya gak usah diurus lah. Ngapain repot-repot tes DNA segala, tinggal lu akuin aja tuh anak. Ribet amat." Roman seraya melihat wajah Rianti yang sejak tadi diam saja mendengarkan. "Terserah, hasilnya kirim ke rumah gue aja. Gue malas ngelihat muka lu lagi." Aditya seraya bangkit dari duduknya dan mengajak Rianti pulang. Rianti pamit pada Roman sekilas karena Aditya sudah menarik tangannya. "Bayarannya double kalau gitu," Roman setengah berteriak. "Berapa juga gue bayar?" Aditya berkata sambil
berlalu tanpa menengok. Adit, perasaan lu dulu enggak begini. Roman kembali duduk dan mendesah. Sepanjang perjalanan, Rianti dan Aditya hanya diam. Tidak ada obrolan di antara mereka. Hanya teriakan napas Aditya yang sesekali terdengar. Di tangannya memijit keningnya sambil bersandal di jok mobil. Dit, Rianti memanggil Aditya yang tengah memejamkan mata. Jawaban Aditya yang seperti itu membuat Rianti kembali terdiam. Lidahnya mendadak keluh. Aditya juga tidak bertanya kenapa. Sampai di rumah pun Aditya masih diam, tidak berbicara padanya. Rianti merasa serba salah. Dia merasa tidak melakukan kesalahan, tapi kenapa Aditya mendiamkannya? Aku balik ke kantor lagi, kata Aditya pada Rianti yang sedang duduk di sofa. Sebelum sampai, Rianti menjawab Aditya sudah pergi menaiki mobil yang dikendarai Johan. Rianti mendesah panjang. Ayahmu sedang sibuk, kamu juga harus sabar ya. Nanti ayah juga tahu kok kamu anak kandungnya, ucap Rianti sambil mengelus perutnya yang sudah sedikit membuncit. Rianti tidak pernah merasakan Aditya mengelus perutnya lagi semenjak dia kembali ke rumah. Sudah hampir setengah malam, Aditya belum pulang juga. Padahal biasanya dia pulang paling lambat jam 7 malam sudah ada di rumah. Ini kenapa belum pulang ya? Rianti membatin cemas. Sudah berkali-kali dia menelpon Aditya, terhubung tapi tidak dijawab. Dia akhirnya mencoba telepon Johan. Han, sekarang di mana? Sama Adit? Dia enggak, tanya Rianti begitu Johan menjawab teleponnya. Maaf Bu, Bapak tadi suruh saya pulang duluan. Katanya Bapak ada urusan. Oh, urusan ya? Ya udah, terima kasih. Rianti mengakhiri panggilannya. Urusan apa sampai malam seperti ini dan kenapa tidak bersama Johan? Pertanyaannya muncul dalam diri Rianti, membuatnya jadi curiga. Rianti tertidur di sofa ruang tamu menunggu Aditya yang belum juga pulang. Padahal jam telah menunjukkan pukul 2 pagi, tak lama terdengar suara mobil. Aditya masuk ke dalam rumah, dilihatnya Rianti yang tertidur di sofa, menarik nafas. Dia pasti menungguku, ujar seraya mendekati Rianti. Aditya mengangkat tubuh Rianti, membawanya masuk ke kamar dan merebahkannya di ranjang. Meli yang benar-benar menyusahkan batinnya. HP Aditya berdering. Wajah Aditya berubah saat dilihatnya nama Meli di layar. Ada apa? Jawab ketus. Dit, tolong antar aku ke rumah sakit, ucap Meli dengan suara lemah. Kau kenapa? Aku sakit. Hubungi temanmu, Rama atau saudaramu. Rama sedang keluar kota, Dit. Sedangkan saudaraku, kau tahu, mereka tidak ada yang tinggal di Jakarta. Aditya berpikir keras. Dia tahu Meli hanya tinggal sendiri di Jakarta, tapi kan dia pasti memiliki teman selain Rama. Karena merasa kasihan, akhirnya dia menyanggupi. Oke, aku ke rumahmu. Aditya mematikan teleponnya.
Dia bergegas menuju mobilnya. "Kamu pulang saja, Han. Saya ada urusan," perintahnya kepada Johan. "Baik, Pak." Johan memberikan kunci mobil pada Aditya. Aditya tiba di rumah Meli, masuk ke kamarnya dan mendapati Meli tengah meringkuk di ranjang. Dia berjalan ke sisi ranjang. "Sakit apa?" tanya seraya memegang kening Meli. "Sepertinya aku salah makan, aku muntah-muntah sejak tadi." Mata Meli menatap Aditya, senang dia merasa Aditya masih sangat peduli padanya. "Ayo aku antar kau ke rumah sakit," kata Aditya akhirnya. Meli berusaha bangun dari ranjang, tapi tubuhnya sepoyongan. Aditya dengan cepat memegang tubuhnya dan membantunya berjalan. Aditya melajukan mobilnya dengan cepat sampai di rumah sakit. Dokter segera memeriksanya. Meli keracunan makanan, entah makanan apa yang dia makan. Aditya menemui Meli yang sudah ada di ruang rawat. "Aku harus pulang. Ditemani aku. Aku tidak sendirian. Aku takut sendirian." "Apa dulu kau pergi ke luar negeri tanpa rasa takut? Kenapa sekarang kau hanya di rumah sakit? Kau takut?" "Aneh," Aditya berkata sinis. Tatapan Meli penuh permohonan. "Terserahlah," ujar Aditya mendudukkan badannya di kursi dengan kasar. Dia menuruti Meli, menemaninya di rumah sakit, dan ketika dia melihat Meli sudah tertidur, dia akhirnya berjalan pulang. Rianti terbangun begitu melihat Aditya sedang duduk di tepi ranjang. "Kamu dari mana?" tanya seraya berusaha duduk. "Mengantar Meli ke rumah sakit," jawabnya datar. "Meli sakit?" Rianti bertanya, ada rasa cemburu di hatinya. Dadanya juga tiba-tiba sesak sekali. "Iya, dia sakit. Dia hanya tinggal sendiri di Jakarta. Mau tidak mau aku menolongnya." Aditya membuka kemejanya. "Kau masih menghubunginya?" "Dia yang menghubungiku." Aditya berjalan ke kamar mandi mencuci mukanya, lalu kembali ke ranjang dan tidur. Rianti menatap punggung Aditya, lalu kembali tidur. Mendesah beberapa kali mengeluarkan sesaknya saat tadi mendengar Aditya menyebut nama Meli, wanita yang mungkin masih ada di hatinya. 14 hari kemudian, Aditya menerima surat dari rumah sakit yang tadi pagi diberikan oleh Johan. Dengan cepat dibukanya dan dibacanya hasil DNA dia dan anaknya. Seraya terus berteleponan dengan Rama menanyakan apa benar yang dibacanya. Benerlah bro, ngapain gue rekayasa tuh hasil DNA? Kurang kerjaan amat gue." Roman berkata ketus pada Aditya yang masih saja tidak percaya. Jadi, Aditya bertanya lagi. "Ya, anak lu, masa anak gue? Aneh lu. Di situ juga kan jelas tertulis positif. Lagian lu lain kali kalau bikin anak jangan sambil mabok. Kagak berasa kan lu jadinya," maki Roman.
Bisa diem nggak? Berisik. Aditya tak kalah sengit. Ya udah matiin, ngapain juga lo nelpon gua? Ganggu kerjaan gua juga. Setelah berkata, Roman mematikan teleponnya. Halo, Man, Roman, bener-bener nih orang malah dimatiin. Aditya menggerutu tidak jelas. Tangannya masih memegang kertas rumah sakit saat Rianti tiba-tiba masuk ke kamar. Sudah keluar hasilnya kan? Tanya Rianti yang tadi melihat Johan membawa surat dari rumah sakit. Aditya mengangguk lalu menyerahkan suratnya. Kau lihat sendiri, aku mau ke kantor. Aditya berjalan keluar meninggalkan Rianti yang menatapnya bingung.